Kenapa afirmasi kita kok seolah-olah stagnan? Sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tapi kok gini-gini aja ya. Coba kita murnikan niat kita, luruskan niat kita, tetap aplikasikan atau tetap berafirmasi, monggo lanjutkan, tapi perbaiki niat, perbaiki rasa, perbaiki kesadaran kita. Tuhan telah menciptakan hukum di alam semesta ini, yaitu hukum energi. Dan hukum energi adalah sejenis menarik sejenis. Jadi ayo yuk, kita sadari diri kita. Coba kita perhatikan niat dan rasa kita. Karena ingat, hukum energi adalah kesejenisan. Kita mempunyai rasa sedih, otomatis kita akan memancarkan energi kesedihan, dan energi kesedihan yang kita pancarkan akan menjadi daya magnet, sehingga energi kesedihan-kesedihan yang ada di luar diri kita itu akan tertarik kepada diri kita. Lah Bapak Ibu mungkin selama ini sudah berafirmasi, wirid, dan manifestasi. Coba Bapak Ibu koreksi niat Bapak Ibu, koreksi rasa Bapak Ibu dalam berafirmasi, dalam wirid zikir, dalam memanifestasi. Rasanya itu karena apa? Apa karena ketakutan, atau karena kesedihan, atau karena apa? Coba dikoreksi. Karena di saat kita afirmasi dan ternyata afirmasi ini di dalamnya ada energi kesedihan, mungkin karena takut apalah, sehingga kita mengafirmasikan, mengulang-ulang kata sampai puluhan ribu pengulangan kata itu, tapi di dalamnya ada rasa, mungkin karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena ketidakterimaan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kuncinya ada di rasanya itu tadi Bapak Ibu. Coba koreksi rasanya, murnikan dulu niat kita. Kita berafirmasi, kita wirid zikir, itu bukan agar apa yang kita mau itu menjadi kenyataan, bukan. Sebenarnya bukan itu Bapak Ibu. Kita wirid zikir itu sebenarnya adalah untuk penyelarasan diri kita dengan energi yang mungkin contoh nih, energi keberlimpahan. Kita menyelaraskan diri kita dengan energi keberlimpahan agar kita menjadi keberlimpahan itu sendiri. Di saat kita menjadi keberlimpahan itu sendiri, maka kita akan mengalirkan energi keberlimpahan ini keluar diri, sehingga kita akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita akan mengaplikasikan sifat kasih Tuhan. Jadi ayo kita luaskan lagi. Kita berafirmasi itu bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi agar diri kita selaras dengan energi keberlimpahan ini, sehingga di saat kita benar-benar selaras dengan energi keberlimpahan ini, karena energi keberlimpahan ini adalah energi murninya, sehingga kita otomatis akan menerapkan kasihnya. Jadi ayo koreksi Bapak Ibu, karena tidak sedikit yang saya sudah berafirmasi ribuan kali dan bertahun-tahun, wirid zikir rajin setiap hari puluhan ribu, tapi kok gini-gini aja loh. Nah itu dia. Tapi kok gini-gini aja, berarti di situ kita mempunyai misi ego. Misi ego. Ayo dikoreksi Bapak Ibu. Hilangkan misi ego itu. Kita tetap lakukan mungkin afirmasi, mungkin wirid zikir, tapi niat kita diperbaiki, niat kita dimurnikan. Bukan untuk kepentingan ego, tapi kita kembali kepada energi sejati ini. Karena keberlimpahan, kasih sayang, apalagi ya, kedamaian, ketenangan, itu energi murni jiwa kita. Sehingga nanti di saat kita kembali kepada energi murni ini, otomatis kita akan memancarkan energi kemurnian ini, sehingga kita akan menebarkan kebermanfaatan untuk alam ini, untuk orang-orang di sekitar, untuk makhluk di sekitar diri kita ini. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi kita dimanapun kita akan menebarkan energi kemurnian, energi ketenangan,
kedamaian, kebahagiaan, keberlimpahan, rasa syukur, pengampunan, dan sebagainya. Jadi ayo Bapak Ibu, murnikan niat kita. Yang tadinya afirmasi agar ini agar itu yang hubungannya untuk kepentingan ego, udah lupakan saja kepentingan ego itu. Kita tetap menjalani untuk menyelaraskan diri kita, atau kita kembali kepada energi murni kita ini. Karena sejatinya kita adalah energi murni itu sendiri yang tanpa kepentingan ego. Di saat kita benar-benar kembali, kita akan meradiasikan kemurnian itu. Ayo dikoreksi Bapak Ibu, dikoreksi. Jangan sampai seperti ceritanya Fir'aun. Kenapa tobatnya Fir'aun itu tidak diterima waktu tenggelam di Laut Merah itu? Karena tobatnya atau kembalinya atau minta maafnya itu karena ada rasa ketakutan. Dia mengatakan, ibaratnya meminta maaf atau bertobat atau mengakui, itu didasari, dilandasi oleh energi ketakutan, bukan energi kesadaran, bukan energi penyerahan. Lah selama ini Bapak Ibu, afirmasi, wirid, zikir itu energi pengembalian diri kita, keberserahan diri kita kepada energi murni ilahi ini, atau karena takut sesuatu, atau karena ketidakterimaan akan kehidupan, atau karena mungkin takut dikucilkan, takut dipandang sebelah mata, takut kekurangan dan sebagainya. Itu yang menjadi PR. Kenapa afirmasi kita kok seolah-olah stagnan? Sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tapi kok gini-gini aja ya. Coba kita murnikan niat kita, luruskan niat kita, tetap aplikasikan atau tetap berafirmasi, monggo lanjutkan, tapi perbaiki niat, perbaiki rasa, perbaiki kesadaran kita, agar kita benar-benar menjadi kepanjangan tangannya, kepanjangan, atau kita menjadi aliran ilahi. Jadi kita menyelaraskan dengan energi ilahi ini, sehingga kita akan menjadi wadah untuk mengaplikasikan, membawa sifat-sifat ilahi yang kita tebarkan ke alam luar ini. Makanya kita diutus ke alam dunia kan untuk menjadi khalifah, untuk menjadi kepanjangan tangannya. Ayo Bapak Ibu, dikoreksi lagi afirmasinya, wirid zikirnya itu karena apa? Karena kita didasari oleh kesadaran dan pengembalian diri kita, atau karena ketakutan-ketakutan yang terselip dalam rasa kita? Monggo dikoreksi.